Bagaimana mungkin sebuah tim yang nyaris terdegradasi justru memiliki lini pertahanan bertabur pemain yang patut diperhitungkan? Coba lihat nama-namanya. Jed Spence menjadi andalan timnas Inggris. Micky van de Ven dipercaya menjadi starter utama bersama timnas Belanda. Christian Romero kembali menjadi tembok, kokoh timnas Argentina, hingga menembus final Piala Dunia. Pedro Porro juga menjadi pilihan utama timnas Spanyol yang melaju ke final. 4 back, 4 tim nasional kuat, dan semuanya dipercaya tampil di skuad utama Tottenham Hotspur. Tapi muncul satu pertanyaan yang membuat banyak penikmat sepak bola penasaran. Kalau para pemain belakang Tottenham memang sebagus itu, kenapa Spurs justru kesulitan di musim lalu? Apakah masalahnya ada pada pelatih, atau justru para pemain tidak mampu tampil maksimal ketika mengenakan seragam Tottenham Hotspur? Mari kita bahas. Sepak bola memang penuh dengan paradoks. Ada pemain yang tampil biasa saja di klub, tetapi luar biasa ketika membela negaranya. Sebaliknya, ada juga pemain yang bersinar di klub, namun kesulitan bersama tim nasional. Kasus Tottenham Hotspur menjadi salah satu contoh yang menarik. Di level klub, mereka sempat terpuruk hingga berada di papan bawah, dan bahkan sempat dibayangi ancaman degradasi. Namun ketika jeda internasional tiba, para pemain belakang Spurs justru tampil luar biasa bersama negaranya masing-masing. Fenomena ini memunculkan perdebatan besar di kalangan pecinta sepak bola. Apakah kualitas skuad Tottenham sebenarnya jauh lebih baik daripada posisi mereka di klasemen? Ataukah ada faktor lain yang membuat performa mereka tidak maksimal? Salah satu nama yang paling mencuri perhatian adalah Jed Spence. Sebelumnya ia sempat menerima banyak kritik. Banyak yang mempertanyakan mengapa ia dipanggil ke timnas Inggris. Namun perlahan ia membungkam semua keraguan. Ia tampil disiplin, percaya diri, dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Kepercayaan pelatih pun terus bertambah. Hasilnya, Spence hampir selalu menjadi starter dan membantu Inggris melangkah hingga babak semifinal. Penampilannya menunjukkan bahwa ia memiliki kualitas untuk bersaing di level internasional. Namun sayang Inggris takluk atas Argentina di semifinal Piala Dunia tahun ini. Nama berikutnya adalah Micky van de Ven. Bek asal Belanda ini dikenal karena kecepatannya yang luar biasa dan didukung dengan postur tubuh yang ideal bagi seorang bek tengah. Bahkan ia beberapa kali tercatat sebagai salah satu pemain tercepat di Premier League. Di timnas Belanda, Van de Ven kembali dipercaya mengisi lini belakang. Kemampuannya membaca permainan dan menutup ruang menjadi nilai lebih. Meski perjalanan Belanda harus terhenti di babak 32 besar setelah dikalahkan oleh Maroko. Performa Van de Ven tetap mendapat banyak apresiasi. Jika berbicara soal bek terbaik dunia saat ini namun sering diremehkan, nama Christian Romero hampir selalu masuk dalam pembahasan. Bek Argentina ini dikenal agresif, kuat dalam duel, dan memiliki mental juara. Di timnas Argentina, Romero kembali menunjukkan kelasnya. Ia menjadi starter hampir di setiap pertandingan. Kehadirannya membuat lini belakang Argentina tampil solid, hingga membawa timnas Argentina melaju ke final. Performa seperti inilah yang membuat banyak orang bertanya-tanya, mengapa bek sekelas Romero justru kesulitan membawa Tottenham bersaing di Premier League? Di sisi kanan pertahanan ada Pedro Porro. Bek sayap asal Spanyol ini terkenal aktif membantu serangan, umpan silangnya berbahaya, tekniknya sangat baik. Dan ketika bertahan, ia juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Bersama timnas Spanyol, Porro dipercaya sebagai starter, dan ikut mengantarkan timnya mencapai partai final. Ini semakin memperkuat anggapan bahwa lini belakang Tottenham sebenarnya dihuni pemain-pemain berkualitas. Banyak pengamat menilai pendekatan taktik menjadi salah satu penyebab. Saat bermain bersama tim nasional, para bek Tottenham mendapatkan sistem yang berbeda. Ada faktor pendukung yang lebih baik dari lini tengah, jarak antar pemain lebih rapat, risiko kehilangan bola lebih kecil. Sementara di Tottenham, mereka sering bermain dengan garis pertahanan tinggi. Strategi ini memang efektif saat tim berjalan dengan baik.
Namun ketika kehilangan bola, ruang kosong di belakang sangat besar. Bek dipaksa berlari mengejar penyerang lawan. Akibatnya mereka terlihat lebih sering melakukan kesalahan. Padahal sebenarnya mereka hanya berada dalam situasi yang jauh lebih sulit. Perdebatan ini belum selesai sampai saat ini. Ada yang menyalahkan sang pelatih Roberto De Zerbi, mereka beranggapan strategi terlalu berisiko. Ada juga yang menyalahkan pemain. Karena sehebat apapun taktik pelatih, pemain tetap harus menjalankannya dengan baik. Dalam sepak bola, keberhasilan tim diukur dari hasil kerja sama tim, bukan individu. Begitu juga dengan kegagalan. Pelatih memiliki tanggung jawab yang besar. Pemain juga memiliki tanggung jawab besar. Keluar dari tekanan segala lini. Tidak adil jika semua kesalahan dibebankan kepada satu pihak saja. Apa yang terjadi di level tim nasional menjadi bukti bahwa kualitas individu para pemain Tottenham sebenarnya sangat tinggi. 4 bek utama mereka dipercaya oleh pelatih negaranya masing-masing. Bahkan 3 di antaranya berhasil mencapai fase-fase akhir turnamen. Ini menunjukkan bahwa kemampuan mereka tidak bisa dianggap remeh. Yang dibutuhkan Tottenham mungkin bukan merombak seluruh pemain, melainkan menemukan sistem permainan yang mampu mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sepak bola selalu penuh ironi. Kadang sebuah tim memiliki pemain-pemain hebat, tetapi gagal menjadi tim hebat. Dan sebaliknya, ada tim dengan pemain biasa saja yang mampu tampil luar biasa karena memiliki sistem yang tepat. Tottenham mungkin memiliki salah satu lini belakang paling bertalenta di antara klub-klub Premier League, namun talenta saja tidak cukup. Dibutuhkan sistem permainan, taktik yang tepat, komunikasi yang baik, dan konsistensi sepanjang musim. Jika semua itu bisa disatukan, bukan tidak mungkin Spurs kembali menjadi penantang serius di Inggris maupun Eropa. Menurut kalian bagaimana? Apakah penyebab utama keterpurukan Tottenham musim lalu adalah kesalahan strategi pelatih? Atau justru para pemain yang belum mampu tampil konsisten di level klub? Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kalau kalian menikmati konten seperti ini, jangan lupa dukung channel Tarkam Football dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video Tarkam Football selanjutnya. See you.